Oke, ini kita nyobain ini ya, nyobain enkripsi. Ini jadi dasar buat tanda tangan digital. Teorinya udah nggak akan buat terangin lagi, langsung ke praktek aja. Jadi yang selama ini orang jarang ngasih tahu, di enkripsi itu ada dua jenis. Yang satu pakai CA, satu tanpa CA. Kalau yang pakai CA itu ada pusat yang jadi naon teh, jadi yang kontrol. Dia punya kekuasaan, dia ngatur. Lu bisa percaya, lu bisa percaya, lu bisa percaya. Kalau yang tanpa CA, antara kita saling ini, saling ngasih tahu. Udah gitu sana percaya. Jadi masing-masing kayak apa ya, kesepakatan aja di antara kita-kita. Gue percaya lu, gue percaya lu, gue percaya lu. Jadi saling percaya, kesepakatan. Kalau yang pakai CA, pusatnya yang jadi apa, yang nentuin siapa yang bisa percaya, pusatnya. Kebayang ya? Yang dipakai buat tanda tangan digital di Kominfo Tangsel, BSSN, Kominfo, mainnya CA. Kalau nggak mau pakai CA, sah. Kalau pakai CA juga tidak harus di BSSN, kita bisa bikin CA sendiri. Beres ya. Cuman paling gampang buat ngerti prosesnya, kita bikin kesepakatan aja mainannya. Jadi tanpa CA. Harusnya yang ikut ini tuh orang-orang sandi. Cuman sandinya lagi makan. Oke, sekarang paling gampang mainnya buka ini, buka email Thunderbird. Udah dibuka, email Thunderbirdnya udah dibuka. Nah. Oke. Ini gua deletein dulu ya. Bisa. Ini di delete dulu. Ya, masih ada yang minta. Nanya cara bikin buku kayak gimana? Masih belum paham. Jawabnya gimana? Daftar isi dulu. Lihat udah kalau udah nanya ini. Ya udah, ini urusan belakangan lah. Ini gua deletein dulu yang nggak penting mah. Ada deliver. Oke. Sekarang kalau kita makin itu mau ikutan nyoba nggak? Iya, Pak. Kalau kita nyoba harus install Thunderbird. Kalau mau gampang nih, versi gampang ya. Versi gampang mainnya Thunderbird. Itu apa? Linux atau no? Windows. Install Thunderbird kalau ke Windows ya. Iya. Awas jatuh. Jadi ini harusnya yang ikut teh orang sandi. Jadi pura-pura jadi orang sandi aja dulu. Saya juga sandi. Sandiwara. Hah? Ada di Thunderbird kemarin. Harusnya kudu nama ada Thunderbird. Coba kita lihat ya. Thunderbird buat Mac ada nggak? Ini sih disebut kemana? Ambil ini. Hah? Ambilnya di mana? Di rumahnya. Oh, di rumah. Apa sih ngambil? Sama binatangnya? Iya, binatangnya. Ambil binatangnya. Emangnya ada binatangnya? Nggak ada, Pak. Thunderbird. Waduh. Mana ya? Thunderbird. Enggak. Thunderbird buat email. Ayan tuh. Ada tuh. Burung kan, Bro? Tuh ada buat Windows, ada buat Mac, ada buat GNU Linux. Mozilla ini. Bukan, dia aplikasi kayak gini bentuknya nih. Nih, kayak gini. Aplikasi buat email. Nggak kebaca gua. Iya. Hah? Itu udah. Ayah kan ya? Tinggal install. Tinggal install itu download. Bisa main nggak ya? Bisa main OS ya? Ya, Bisa kan? iya bisa. 111 meja. Udah. Sedang proses. Gua kasih lihat dulu prosesnya aja ya, sambil nunggu ya. Oke, nanti kalau udah install Thunderbird, tolong di set ke emailnya, Gmail aja dulu. Sebenarnya dia bisa di Thunderbird bisa punya banyak email. Misalnya Gmail, terus emailnya Kominfo Tangsel, email apa boleh, bisa banyak banget. Jadi semua email, kalau saya ada dua nih. Ini ada dua email nih. Kalau di MacBook bisa, Bro. Bisa banyak. Oh, di MacBook juga mungkin dia punya kemampuan seperti ini juga kali. Enkripsinya ada nggak di situ? Belum pernah nyoba.
Gue nggak tahu MacBook soalnya gue kan nggak sekaya lu ya. Ini kan sekaya kan. Jadi minta maaf. Nih caranya cuma gini, yang dimainin cuma sedikit ya. Setting Thunderbird-nya nggak akan gue terlalu ajarin. Itu gampang banget sih. Fata udah langsung dapat connect ke Gmail. Cuman nanti kalau install jangan ada 2 pilihan buat ngambil email, IMAP sama POP3. Jangan pakai POP3, pakainya yang IMAP biar mailnya tetap disimpan di sana. Jadi ya beres ya. Beres. Buat Kalau IMAP itu mailnya nggak akan di-delete di server. Jadi mail diambil tapi di server nggak di-delete. Kalau POP3 server dihilangin, ditarik ke sini semua. yang di email kita misalnya kita buka ini kan Gmail. tapi jadi nanti hilang semuanya. Kalau POP3 Iya. bisa kita ambil semua dari Gmail, jadi Gmailnya bersih. Semua mail akan dipindahin ke laptopnya kita. Kalau POP3 mainnya kayak gitu banget. Kalau IMAP dia akan ngomong sama server ngambil aja, tapi di server nggak di-delete. Sinkron aja. Tapi kalau di HP emang nggak bisa bro. Kalau yang di TTS itu emang kalau di MacBook bisa. Oh yang dites? Gue bisa nih. Oh gue di laptop soalnya. Yang bisa. Dah. Yang punya Korea nggak bisa. Ntar kalau udah pakai ini, yang kalau udah itu lagi install atau sedang install? Udah masuk. Udah. Gmailnya udah masuk. Udah. Gmail udah dimasukin ya. Itu udah. Lagi pindah ke aplikasi. Oke. Kalau yang udah, klik di salah satu. Ya emailnya cuma ada satu ya. Kasihan gue ada 2 soalnya. Masuk ke akunnya langsung, ke akunnya diklik. Akunnya diklik. Terus di sini ada end-to-end encryption. Di kanan Oh iya. ada end-to-end encryption, diklik. Nah, logikanya cuma sederhana aja. Kita harus bikin kunci public sama kunci private. Oh iya. Public key, private key. Public key harus kita pertahankan, harus ada di komputer kita, jangan sampai dikasihin ke orang. Private key yang harus di komputer kita, publicnya boleh dikasih ke orang. Oke. Cara bikin public key, private key cuman ini aja, add key. Kelihatan add key. Nah, kan ada tulisan create new open PGP key. Ya udah, di continue. Oke. Terus identitasnya apa? Expirednya kalau mau 1 tahun aja atau berapa bulan juga bisa. Oke. Udah gitu key-nya bisa RSA, key size-nya saya 3072. Pakai 2000 sekian juga nggak apa-apa. Itu yang bedain apa, Bro? Semakin panjang, ini kan kunci buat enkripsi. Iya. Semakin panjang kuncinya semakin susah dijebol. Tapi semakin lama juga ya. Iya. Jadi kalau saya saranin sih pakainya kalau buat main-main 1024 juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi ini cuma ada 2 profilnya. Tiga sama 4000 ya. Oh dia udah mainnya udah gede sekarang ya? Yang enggak lah kepaksa dah, paling kecil lah yang dipilih. Iya ini. Key expirednya kalau mau ini kasih setahun atau 2 bulan juga nggak apa-apa. Kan buat mainan doang. Oke. Udah beres? Generate key. Gua nggak akan generate key ya. Soalnya saya sudah punya key. Ini kenapa bro kalau 2 kali? Saya harus ngasih tahu orang-orang lagi key gua apa. Oh. Kalau ini kan masih baru, jadi nggak masalah. Kalau saya masalah. Soalnya orang udah tahu key gua kan kacau urusannya. Udah beres? Udah generate key? Oke. 1 tahun. 1 tahun confirm. Udah? Lagi bikin dia? Iya. Nanti harusnya keluar kayak gini. Ini gua delete aja yang ini ya. Kumaha caranya? Oh, gua pakai yang ini lah. Iya. Saya pakai yang ini nih. Udah bro. Nanti. Udah? Nah, ntar di sini ada nih bawah. Key-nya ada di bawah situ tuh. Udah beres ya? Ya.
Jadi kita punya public key, private key. Sekarang udah punya, tadi belum. Sekarang udah punya. Ini public atau private? Yang itu private-nya kita. Tapi dia udah punya pasangan sih. Pasangannya ada di komputer ini. Jadi kita punya private-nya, pasangannya ada. Nah, sekarang teknik mainnya adalah kita harus ngasih pasangan key-nya ke orang yang mau kita ajak komunikasi. Oke. Jadi caranya kayak gini. Coba open PGP Key Manager, diklik. Oke. Udah keluar? Nah, ini kan cuma Fatah doang kan? Iya. Itu kan cuma orang sendirian aja kan? Nggak ada yang orang lain kan? Ini perhatiin yang gue banyak. Soalnya saya udah tuker-tukeran key antar orang. Jadi saya udah bisa encrypt message-nya ke orang lain, udah bisa di-encrypt langsung. Dan hanya dia yang bisa buka. Karena kalau saya lagi pengen kirim ke orang, misalnya ada satu message mau kirim ke Fatah gitu ya, saya harus punya public key-nya Fatah dulu, terus saya encrypt pakai public key-nya Fatah, yang bisa bukanya Fatah aja. Kalau satu message pengen dikirim ke beberapa orang, saya harus punya public key masing-masing yang mau dikirim. Nanti masing-masing message akan di-encrypt masing-masing. Kayak itu berarti maksudnya apa? Kayak SSL gitu ya? Private sama public gitu ya? Iya. Jadi kalau kita punya private, kita bisa langsung login tanpa sering password. Iya. Bedanya sama kirim email biasa? Kirim email biasa, kita nggak bisa mastiin yang kirim siapa sebenarnya. Kita nggak bisa mastiin bahwa yang buka nanti siapa. Oh iya, karena Nanti kita juga nggak bisa mastiin bahwa waktu dia dikirim orang lain nggak akan bisa baca. Kalau yang email biasa kan teks aja, semua orang bisa baca. Sampai di sana emang yakin, misalnya gue ngirim ke Ibnu, emang yakin Ibnu yang bakal baca. Nah, kalau berarti laptopnya Pak Ibnu, kalau yang bukannya orang lain tapi buka laptop Pak Ibnu bisa baca juga kan? Kalau laptopnya Pak Ibnu diakses sama orang lain. Kalau misalnya mail tadi masuk ke tempat orang, ditujukan ke Pak Ibnu, masuk ke tempat orang, dia nggak akan bisa baca. Soalnya di orang lain ini nggak ada private key-nya. Waktu dia dikirim di jalan juga orang nggak ada yang bisa baca, soalnya kan di-encrypt. Udah bubar langsung. Berarti email sama device itu satu pasang private sama public ya? Iya, jangan sampai private-nya lepas dari device itu. Kalau lepas, nanti kita harus generate key lagi, terus key yang lama kita revoke. Kita bilang, ini key-nya batal ya, saya punya key baru. Terus harus kasih tahu ke semua orang lagi. Jadi ini kita mainnya tanpa CA dulu nih, tanpa CA. Tapi kalau main CA, gue kagak tahu yang di sini settingnya gimana, gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai CA soalnya kalau yang di sini. Biasanya CA mainnya kalau udah main teks tuh makin CA banget. Udah kebayang ya? Nah sekarang kita harus ngasih public key-nya ke orang-orang semua. Caranya cuma gini doang. Saya masuk balik lagi ke inbox, nih, ke inbox ini ya. Terus kita write message, write, oke. Atau jangan write dulu lah, nggak apa-apa lah, write, nggak apa-apa. Di sini ada attach, salah, klik yang ini kayaknya, kan, ada attach, ada nanti gambar, ada attach, ada gambar ini tuh, panah ke bawah. Jadi ada tulisan attach sama panah ke bawah. Yang di kalau attach file beneran. Yang kalau panah ke bawah, ini ada pilihannya. My open PGP public key. Jadi kalau mau ngirim public key cuma gitu doang. Misalnya sekarang saya mau ngirim ya email apa aja harus kasih tahu. Fatah naon? Fatah. Enggak profit itu pakai emailnya. Jadi Flying Dutchman. Flying TC men ya, gmail.com. Sok nondi Dias Andika DYAS Andika lulusnya Andika biasa ya, 2 @gmail.com @gmail.com. Bapak Ibnu teh naon? IBN MS 007 @gmail. Gua kirim ono @indonet, ono @itts, sama ono .purbo
Add secure. Hah? Di HP? Ting orang mah. Saya nggak pernah. Bisa aja. Emang Thunderbird ada di HP? Oh ada. Ya kayaknya bagus juga tuh, menarik. Nah ini gue isi beritanya cuma gini ya. Public key OWP cuma gitu doang isi beritanya. Saya akan attach my public key. Ini saya tempelin nih public key, saya attach ya. Sorry. Ini udah saya kirim. Nah, ini kasih kata-kata lagi lah. Public key OWP. Kirim. Oke. Nah nanti public key ini kalau diterima di email harus kita masukin ke key manager kita. Tolong diperhatiin baik-baik, urusan key manager nggak ada urusan sama Gmail. Ini kan mailnya pakai Gmail kan? Iya. Emang key-nya ada di Gmail? Nggak ada. Key-nya cuma ada di laptop kita. Jadi Gmailnya sendiri nggak akan bisa buka mailnya kita. Ada sih ya? Udah masuk belum? Hah? Masuk? Oke. Klik aja public key OWP tadi. Terus ini ada attachment ini kan? Attachment bisa langsung diklik kanan, import, open PGP key. Oke. Nah di sini ada tulisan. Dia akan bilang ini ada fingerprint dari Ono ITTS segala macam. Accept. Oke, import. Udah masuk. Udah cuma gitu doang. Masuk ke dalam daftar. Coba sekarang lihat ke tool open PGP Key Manager. Di tool open PGP Key Manager. Kalau saya mau udah liar. Lihat aja ada nggak? Tuh, mana? Kok si Ono ada? Ada juga. Ini Ono kok ada di sini? Di atas bisa. Ya udah gini aja lah. Lu masuk ke sini ada di mana? Oh versi baru gitu caranya ya, beda Punten, maaf. Open PGP Key Manager, masukkan Ono. Oh, ini dari 2 orang nggak, Bro? Hah? 2 orang nggak ngirim? Ya lu harus ngirim ke gue juga. Ntar reply aja. Emailnya Ono di reply. Tolong emailnya Ono di reply, isinya attach ini aja, public key. Reply, attach public key. Ini attach ini. Nah, opennya itu, oke. Nih gua get message nih. Reply all mending ya. Masuk kan nih. Load A. Get all message. Kenapa saya lancar? Dari sana ke sini kagak lancar. Oh ini masuk nih. Dari Fatah masuk, saya masukin. Klik kanan import. Accept, import. Udah. Itu udah belum? OTW. Nah ini masuk. Ini mana teh? Ini ya. Import. Ngirimnya udah all, biar ke Fatah masuk juga. Oh. Tapi reply itu, Bro. Reply itu mah ke gua doang, reply all aja. Ulang lagi aja. Reply all aja. Fatah juga reply all. Biar kena ke semua. Kalau reply doang kan gua doang, satu indah tuh. Nah ini kalau udah mainan kayak ginian, kalau yang dituju kita nggak punya public key-nya, dia nggak mau ngirim. Tapi ini cuma jalan di Thunderbird aja, Bro? Enggak, di semua juga jalan sih. Jadi ada, cuman si Ono udah biasa pakai Thunderbird. Sebenarnya fasilitas ini ada di yang lain juga, kemungkinan besar di Mac juga ada sih. Protokolnya juga sama, cuman kan saya nggak biasa. Ntar kalau ngajar kan gue langsung belepotan, ini gimana cara nama.
Berarti kayak email biasa itu bisa nge-attach public kita dia. Iya, cuman si Gmail-nya nggak tahu. Oh. Kan ini adanya di Thunderbird. Iya. Thunderbird-nya ngomong sama Gmail. Iya. Cuman semua key urusannya di-handle sama komputer kita langsung. Nggak ada, si Gmail nggak handle. Dan ini juga bisa kita pakai, misalnya kita pakai email misalnya Dinas Kominfo Tangsel, punya mail server, punya ada mail misalnya user@diskominfotangsel.go.id gitu ya. Si servernya dibikin blow on aja, semua di-handle sama ini langsung. Iya, jadi bener-bener ini yang pegang, gitu ya. Jadi semua key kita yang pegang. Deh, sekarang kalau kita mau kirim email, kita punya dua pilihan buat email. Oke. Jadi cara ngecek dokumen tuh bisa pakai tanda tangan digital, tapi teksnya nggak di-encrypt. Intinya kalau udah main tanda tangan digital, kita udah kirim ke sana, nanti di sana akan lihat yang tanda tangan ini benar-benar ono bukan. Tapi teksnya tetap bisa dibaca. Kalau mau ekstrim, kasih tanda tangan digital sama teksnya di-encrypt. Itu double garden tuh. Oke. Nah sekarang kita, jadi caranya gampang bisa sih, cuma gitu doang sih. Kebayang ya? Jadi satu bikin pasangan key-nya harus disebarin. Yang kedua urusannya kita komunikasi. Nah komunikasi cuma gini doang nih. Write message. Misalnya Fatah. Apa tadi? Iya. Flying. Dia parah. Oh kalau nggak gini aja ya. Ntar, gue masuk sini aja dah. Sini aja. Reply all. Cuman saya nggak akan reply isinya. Ini percobaan tanda tangan digital. Oke. Nah, cuman saya punya masalah nih. Yang Ono Indonet nggak punya key. Jadi saya nggak bisa ngirim ntar. Supaya saya tetap bisa ngirim, oh ini juga Ibnu tidak ada key-nya, belum ada, saya delete dulu ya. Jadi yang nggak ada key-nya kepaksa di delete dulu nih. Kalau nggak dia nggak bisa ngirim soalnya. Jadi kita hanya bisa ngirim ke yang ada key aja. Gitu ya. Nah, ini tanda tangan digital doang, berarti teksnya harusnya bentuknya bisa dibaca nih. Teks ini harusnya bisa dibaca, gitu ya. Tadi kita kasih tanda tangan digital. Tanda tangan digital fungsinya nanti sampai tujuan si penerima bisa ngecek ini yang tanda tangan betul-betul ono atau bukan, gitu ya. Jadi saya cuma gini doang nih. Ini OpenPGP, dia bisa digitally sign atau encrypt sekalian. Saya akan milih yang digitally sign aja. Kasih tanda tangan aja, tapi jangan di encrypt nih. Oke. Jadi cuma gini doang. Kalau kita lihat lagi, udah contohin kan? Kenapa nggak dua-duanya, Prof? Nggak, ini ngasih contoh doang. Jadi kita punya pilihan hidup sih sebenarnya. Misalnya kalau teksnya itu orang lain mau dikasih izin lihat juga, kita nggak usah encrypt. Tapi kita kasih tanda tangan digital supaya ujung sebelah sana nanti kalau nerima bisa ngecek ini yang ngirim ono bener atau bohong gitu ya. Cuma gitu aja. Terus kita send. Udah. Oke. Nah, harus nunggu nih, harusnya masuk nih, coba. Bisa masuk kagak? Get all. Iya butuh waktu ya. Masuk nggak? Belum nih. Kalau masuk gue belum nih. Si gebloknya nggak masuk ke gue. Apa gue nggak masuk ya? Masuk. Saya nggak ngirim kali, saya nge-delete kali. Coba lihat send. Iya tadi yang masukinnya ono secure bukan? Oh security ya? Oh ono itu dari dia ya? Si sempro, si bego. Aduh. Ulang lagi. Reply all. Ini tes tanda tangan digital. Kopi teks ini teks lagi. Teks ini bisa dibaca. Oke. Indonet nggak usah. Oh iya bener. Security doang ya. Ono ITTS kagak ada. Ono @ITTS. Oke. Lupa. Pantesan udah masuk. Lu mau masuk gak ada. Dasar goblok. Coba sekarang pastiin
tanda tangan digital, di tanda tangan kita kirim. Oke, dikirim ulang nih ya. Oke, nah masuk nih. Oke, ini masuk nih, ini tes tanda tangan digital. Oke. Kalau kita punya kemampuan ini bisa gini cara ngeliatnya. Nih, ini saya bisa langsung dibaca di sini. Sekarang kita pengen tahu bener-bener ono bukan yang ngirim. Caranya cuma di sini ada open PGP, ada nggak? Ada nih open PGP. Diklik open PGP-nya, terus kelihatan sini ada good digital signature. Ya. Terus di sini juga signer-nya kelihatan, nomornya berapa. Kita kalau klik view signer key-nya, kita langsung kasih tahu ini yang tanda tangan siapa. Oh, iya. Cuman ini teksnya bisa dibaca sama orang. Cara ngeliatnya gini. Masuk sini more. Ada more nggak sih? Tidak. More. Oke. View source. View source. Oke. Mana? Bentar. Ini ada public key. Tulisannya mana ini? Mana ya? Subjeknya kebaca sih, cuman tulisannya mana ya? Tulisannya di-encrypt juga berarti sama dia ya? Tulisannya di-encrypt juga kayaknya nih mah. Bentar. Tulisannya di-encrypt juga. Oh iya. Jadi tanda tangan digital yang ini yang bawah nih, yang paling bawah ada PGP signature tuh tanda tangan digitalnya. Terus di sini ada public key. Kemudian kalau saya public key biasanya saya ini ya, saya kirim. Nah tulisannya di encrypt juga rupanya. Si geblek teh. Jadi di encrypt, nggak bisa dibaca tulisannya. Padahal nggak request di encrypt ya. Nggak bisa, ya udah. Jadi ternyata tulisannya di-encrypt juga. Kalau email biasa bisa kita lihat lah. Kita masuk ke mail yang biasa ya. Misalnya ini, saya baca mail yang biasa. Kalau saya view source, kita bisa baca nih tulisannya nih kan, kebaca semuanya. Ini tulisannya kebaca. Kalau tadi nggak kebaca tulisannya, kan udah di-encrypt. Padahal nggak saya contreng ya. Ternyata di-encrypt. Maaf, ternyata di-encrypt. Si blow on teh di-encrypt ternyata, si geblek teh. Coba kita, kalau kita encrypt semua bentuknya kayak gimana ya? Coba, salah. Mana tadi yang ini kan? Reply all. Masuk ono. Add ITTS. Mana sih? Oh ini dia. Oke. Di enkripsi semua. Oh, akan kelihatan di subjeknya sih ya. Kalau ini akan kelihatan subjeknya beda. Ini di enkripsi semua. Oke. Nah, caranya masuk ke sini, open PGP, encrypt di contreng. Terus saya akan ini langsung subjek di encrypt, semuanya di encrypt. Kalau tadi subjek kan nggak di encrypt, subjek bisa kebaca. Jadi ternyata yang bisa dibaca cuma subjeknya doang, sisanya dibabat semua encrypt. Kalau ini sesubjek-subjeknya di encrypt, jadi orang nggak akan bisa baca subjek. Oke, ini saya enkripsi semua, saya send. Ini aku belum diakses. Oh ini nggak ada, ini ya. Ibnu tidak ada key-nya, dia nggak mau kirim. Gua harus buang dulu Ibnu. Delete Ibnu. Mana lagi yang harus di delete? Ya, itu. Ini nih, ini delete. Oke, coba saya. Nah, saya juga belum prof. Kayaknya tadi kepencet accept deh. Oh belum di accept. Kumaha ini teh. Coba yang lu ini ya, import accept. Belum di accept. Kurang bisa jadi belum di accept. Coba
sekarang kita reply all. Ini berarti Ibnu dibuang dulu ya. Ono Indonet dibuang juga. Bukannya Iya kan? yang Indonet Yang Indonet nggak ada, nggak punya key dia. Ono@itts. Oke. Ini akan di encrypt, judulnya kayak gitu kan. Copy, ini saya buang. Oke. Jadi isi beritanya cuma ini akan di encrypt ya. Terus ini harus saya encrypt nih semua, encrypt. Kalau kita lihat lagi, semuanya udah encrypt nih. Oke, subjek di encrypt, tanda tangan digital dikasih segala macam udah send. Nggak komplain dia, karena saya udah punya key-nya semuanya. Ini udah masuk. Tulisannya apa subjeknya? Udah masuk belum? Kalau saya tulisannya uncheck. Itu tulisannya uncheck tuh subjeknya. Nah, subjeknya jangan di. sebenarnya ini akan Oh, udah dia udah kebuka langsung. Oh yang ini basic langsung. Kalau saya kan belum saya contreng. Ini belum saya klik nih, message-nya belum diklik. Tulisannya uncheck. Kalau saya klik di sini, ini kan uncheck ya. Coba diklik, langsung ini akan di encrypt. Oh, Jadi waktu masuk pertama kali, orang nggak akan bisa lihat subjeknya apa. Sesubjek-subjeknya dibabat habis sama dia. Beres ya. Nah ini kalau kita masuk ke OpenPGP, kita bisa ngecek lagi. Ini message is encrypted, good digital signature. Kalau tadi kan cuma good digital signature aja. Kalau ini udah message encrypted, terus siapa yang sign bisa kelihatan siapa. Terus nanti ini view your decryption key kelihatan lagi. Ini dikirim pada siapa kelihatan semuanya. Nah ini kalau mau ngelihat bentuk aslinya, more view source. Ini udah parah semua banget, kalau ini parah banget. Udah parah nih. Oh, ini ada PGP message. Tadi mah nggak ada ya. Nah, sekarang PGP message-nya ada di sini. Gitu. Dan ini message-nya nggak bisa dibuka. Waktu dikirim orang nggak akan bisa baca. Si admin server email nggak bisa baca. Yang normal, admin server email bisa baca email orang kalau nggak di-encrypt. Kalau ini admin server nggak bisa baca juga. Itu. Ini versi yang gampang dulu nih. Hari Jumat kita bikin versi yang susah. CA itu bro. Iya, pakai CA. Sampai sini ada pertanyaan? So coba lu kirim ke gua, bisa nggak kirim message? Naon? Apa aja lah. Kalau orang ITTS ya, di encrypt. Bisa buka nggak ono? Prof nanya. Emang kalau nggak di encrypt ini, emang kita bisa ngirim email ke orang lain gitu nyampainya? Jadi email kan sebenarnya kan cuma file aja. Oke. File ini kan bisa jatuh di server berupa file atau di server sih sebenarnya. Iya. Nah, itu bisa keambil sama orang. Emang orangnya sengaja pengen nyuri atau? Ya suka-suka lah. Kalau kita bisa bikin gini ya, waktu si klien kita ngomong sama server, udah gitu kita bisa nipu bahwa server bukan sana loh, servernya di sini yang benar. Dia bisa belok ke email ke kita ke sini. Tapi pernah ada kasus? Paling blow on mah bukan ini bentuknya, paling bego mah gini, klik BCA. Jadi bukan email ya, bentuknya klik BCA. Terus dia akan bikin web yang beda. Kan klik BCA kan klikbca.co.id. Oke. Bisa dong kita ganti pakai clik.bca.co.id. Jadi kita bikin server yang lain pakai clik. Kalau usernya salah ngetik, jadi salah kan? Iya. Gitu kan? Udah gitu dia transaksi ke klik BCA yang salah. Jangan khawatir, kejadian beneran yang gitu. Biasanya panik. Salah usernya dong. Iya, tapi kan nama BCA kan jelek. Iya, betul. Gitu. Kalau email rada susah ngebayangin, kalau itu benar-benar kejadian.
Tuh udah masuk nih, ini udah ada mail uncheck ya. Coba. Tuh di atas ada uncheck dari Dias. Oke. Sekarang gua klik di sini. Klik. Langsung percobaan enkripsi keluar. Terus saya cek digital good, message di encrypt. Kalau mau ngelihat benernya bentuknya kayak gini sih. Horor, nggak bisa dibaca udah. Itu lebih banyak sih. Ya lebih panjang, kalau enkripsi pasti panjang lah. Message-nya lebih panjang. Udah. Sekarang kita akan bikin, tapi kalau di Windows gue ting urusannya. Windows lebih gampang. Jadi apa yang kita kerjain di sini di Nonte, di Thunderbird, ada di command line juga sebenarnya. Ada di sini sebenarnya, di command line ini. Oke. Nah, gue nggak tahu kalau di Windows ya. Kudu nama ayah. Coba clear dulu layar. GPG GPG minus H keluar nggak di command line di Windows? Ada nggak GPG minus H? Belum ada paketnya bro. Hah? Belum ada yang Harusnya ada lah. enggak ada. Orang key-nya sama kok. PowerShell. Hah? Di PowerShell. PowerShell, nya udah ganti lo pakai Linux. Laptop kantor sana bro, kalau pribadi emang pakai Linux. Kantor mah mending ngebara ya. Oh ada nih di nggak ada. PowerShell juga nggak ada. Nah, kita bisa lihat contekan dulu ya. Contekannya ada di sini nih. Ono Center /wiki GPG. Oke. Ini bisa dibaca-baca ya. Yang penting yang ini mini how to. Ini how to. Jadi ini kita fitur-fiturnya sama aja sih. Kita bisa bikin key juga di sini. Cuman command line banget nih. Command line. Oke. Yang perlu kita lihat di sini adalah ini list key. Cuman jadi ini fiturnya banyak ya. Saya akan coba list key ya. List key. Kok sini akan di-encrypt. Goblok sih ya. Ini klik kanan copy. Saya clear layar. Paste. Kalau saya enter, semua key yang ada di saya keluar semua nih. Cuman kan gue pengen masuknya ini aja. Misalnya grab Fatah. Flying ya. Berarti nggak ada ya? Nggak ada Fatah nggak ada. Berarti nggak nyambung ya? Dulu mah nyambung. Kenapa sekarang nggak nyambung? Gue bingung. Dulu nyambung antara Thunderbird sama ini nyambung. Jadi antara aplikasi Thunderbird sama yang di command line nyambung. Kalau sekarang gue lagi bingung kenapa gak nyambung. Sambungannya dari mana gak tahu deh dia. Atau harus gue save kali ya. Export import. Save file Mana? paling atas. Save Bukan ya? Mana? Yang tools pak bawah. Bukan. Yang export import nih terutama sih. Terus open ini. Ini export ada nggak? Import ya. Belum di Harus di export import kali ya. belum itu kalau bisa nggak ya? Pokoknya gue harus jadiin ke file yang itu soalnya. Kalau enggak gini. Ini cara gombal banget sih. Ini masuk ke Fatah dulu kali ya. Mana? Flying Dutchman. Tanda tangan digital. Ini punya siapa sih? Saya ya. Oh, public key dulu ya, public key Fatah nih. Fatah, save as. Ini yang public key-nya Fatah saya save dulu. Oke.
Terus public key-nya dia saya save juga nih, save as. Oke. Jadi ada 2 public key saya save as. Sekarang kalau saya masuk ke sini, download ASC, ini ada 2 file OpenPGP, ada 2 file OpenPGP. Saya clear dulu ya biar kelihatan ya. Ini ada 2 file OpenPGP. Itu public key Fata sama Dias ada di situ. Sekarang itu public key, ini bentuknya sih file teks sih sebenarnya. OpenPGP CF ini bentuknya teks kayak gini. Oke. Dan ini mau dimasukin ke dalam PGP listnya ini. Oke. Caranya itu kan namanya import ya. Di sini ada nih. Ini import, mempublikasi key exchange. Ini export, import. Oke. Jadi importnya ini, oke, import GPG minus import. Oke. Jadi saya akan import nih GPG minus import OpenPGP C, ini masukin. Dia sudah masuk. Terus sekarang saya masukin lagi 5. Fata masuk. Coba kita clear lagi. Nggak nyambung ternyata ya. Harus dikerjain satu-satu. Jadi antara itu kagak nyambung. Nih, kalau saya grab sekarang, nih 2 orang masuk nih. Masuk ya. Yang expired berarti itu udah. Yang expired tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Yang ini yang unknown itu masih bisa dipakai. Tapi yang expired nggak bisa dipakai. Beres ya. Jadi caranya saya save dulu ke file, ke download, udah gitu saya import, masukin ke tabel yang di command line. Nah sekarang saya bisa bikin message yang bisa dibaca di sana. Caranya gini, tes, oke, tes. Saya bikin folder dulu ya. Oke. Sekarang saya akan bikin message-nya. Ini bikin message buat diri sendiri dulu ya. Oke. Jadi kalau mau encrypt decrypt buat diri sendiri, ini ada ke bawah sini, ada sini nih. Ini ada encrypt sama decrypt. Encrypt cuman -E. Oke. Terus -A. A tuh nanti bentuknya ASCII bukan binary kalau -A. Kalau binary kita nggak bisa baca, ntar kacau, pusing. Kalau ASCII nanti bentuknya teks. Terus -R tuh penerimanya siapa? Nah ini gue nggak tahu -R ini bisa pakai koma nggak ya? Oke. Terus nama filenya apa? Oke. Ini contoh. Misalnya ini percobaan txt. Percobaan.txt. Oke, ini filenya ya. Isinya cuma, beritanya cuma kayak gini doang. Ini percobaan. Gitu ya. Clear layar, ls. Cuma ada satu file, isinya ini percobaan. Kalau kita lihat isinya, ini percobaan, isinya cuma kayak gini doang. Terus ya, bisa dibaca. Sekarang saya mau encrypt supaya hanya orang yang bisa baca. Caranya cuma gini aja, GPG encrypt, supaya enkripsinya berbentuk ASCII -A. Oke. Penerimanya adalah ono @itts_acid. Oke. -R resipiennya siapa, terus nama filenya ini percobaan.txt. Enter. Dah. Clear layar dulu ya. ls. Ada 2 file sekarang. Ini percobaan.txt sama ini percobaan.txt.asc. Oke, kita lihat yang ini percobaan.asc. Nggak bisa dibaca. Terus ya, bukan surah, bukan sihir, nggak bisa dibaca. Sekarang kita pengen buka lagi. Caranya gini untuk membuka. GPG -D. Kalau tadi E encrypt, ini decrypt. -O output filenya apa? Filenya tadi belakangnya ASC nih, belakangnya. Oke.
Jadi ada minus O, minus D, minus O. Sekarang saya akan bikin GPG minus decrypt minus output file. Misalnya kita kasih nama ini output file.txt gitu ya. Karena kita nggak tahu kan nama aslinya apa. Terus filenya adalah ini percobaan.asc gitu ya. Deh, enter. Langsung dia kasih tahu di encrypt pakai RSA 3072 bit, dibuat tanggal berapa oleh siapa kelihatan. Oke. Kalau kita lihat di sini ada 3 file sekarang. Ini ada tulisan ini output file.txt. Kita lihat isinya ini output file.txt. Sorry. Isinya persis sama. Udah saya coba sekarang gua akan pakai koma bisa nggak tahu nih. Resipnya bisa kita percobaan pakai koma ya. Kalau tanpa koma udah pasti bisa ngirim. Ntar kita akan coba tanpa koma nih. Testing percobaan.txt. Ini tes percobaan ke Fata Yes. Oke, beres ya. Jadi kalau kita lihat more testing percobaan, isinya cuma itu doang. Kan kita percobaan bisa nggak kedua orang sekaligus ya? Nggak tahu gua. Belum pernah nyoba kedua sekaligus soalnya. GPG encrypt minus A minus receipt. Nah ini seru nih. Susah lu mah. Gini dulu lah. GPG minus apa list apa tadi? Apa sih? Hah? List apa sih? Gue lupa perintahnya apa sih? Liski ya. Liski pakai S kayak ya? Grab Gmail. Oke. Sekarang GPG minus E minus A minus receipt. Ini Flying Dutchman. Ya dia mah parah dia mah. Tahu ngeribetin. Mustahil. Bisa nggak ya dua sekaligus? Coba. Pakai koma atau minus R lagi? Gue nggak tahu. Koma kan itu. Pakai koma ya kali. Ini percobaan bisa ini kan gue nggak tahu belum pernah nyoba dua sekaligus soalnya. Biasanya satu-satu. Titik koma kan. Titik koma nutup. Nggak tahu lah, ini percobaan banget, nggak tahu. Nggak tahu juga sih. Nama filenya apa tadi deh? Testing percobaan. Ini testing percobaan. Ini pakai koma ya? Nggak tahu jalan, nggak tahu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tas. Karena koma, nggak mau dia. Dia nggak mau dia. Kalau saya kasih minus R, mau nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Nah. Kapan dia? Primary. Oh, oke. Dapat 2 ya? Bukan, dia nanya. Ini kamu percaya sama dia nggak? Ini pertanyaan kayak gitu. Jadi dia karena kita nggak pakai CE, si sistem nanya dulu, lu percaya sama dia nggak? Saya bilang yes. Use this key, yes. Terus dia nanya kedua, percaya sama Fata nggak? Yes. Nggak percaya saya. Keren Jadi caranya minus R, bukan koma. Asal ini lagi percobaan, gue juga gak tahu. Coba kita lihat clear layar LS. Ini ada testing percobaan teks ASC yang sudah di-encrypt untuk 2 orang sekaligus. Gitu ya. Kalau lihat isinya testing percobaan.asc bonyok isinya. Oke, udah ya. Yang bisa ngebuka cuma lu pada ya. Oke. Sekarang saya akan ngirim ke situ pakai Thunderbird aja. Salah. Pakai ini. Cuman nggak akan saya encrypt nih. Right message flying. Lu mas rese. Jangan mempersulit hidup orang apa kata. Mana nih di sini ya tadi teh? Iya. Masa gue cara gini lah. Attach
file di enkripsi. Oke, cuman biar seru, ini kan ini kan saya nggak encrypt, berarti semua orang bisa nerima kan? Supaya seru, gua kirim aja ke Diskominfo sekalian ya. Infra Tangsel. Kumaha cara nulisnya teh? Infra Tangsel gitu. Iya. @gmail.com. kurang L. Oke. Sama ono ITTS lah satu lagi. ITTS. Oke. Attach file yang di enkripsi saya attach dulu. Add attachment. Tadi gue taruh mana sih? Ono. Kalau nggak salah gue bikin folder namanya tes. Mana tes? Ini dia tes ya. Dan testing percobaan ASC ini kan yang hasil enkripsi kedua orang aja. Termasuk Ono nggak akan bisa buka loh ini. Oke, jadi hanya 2 orang yang bisa buka. Saya kirim ke Diskominfo Tangsel, send. Dah, yang bisa buka lu pada nih. Nah kalau tapi harus di save dulu ke file kayaknya, baru dibuka. Bisa langsung. Kita coba, gue nggak tahu. Kayaknya harus di save dulu ke file, nanti baru bisa buka. Yang bisa buka hanya 2 orang aja, yang lain nggak ada yang bisa buka. Telepon dikirimnya ke info Tangsel juga nggak bisa, lo mabok lo. Emang enak. Cannot open, nggak ada kajian ya lo, nggak bisa open. Nggak bisa open hanya 2 makhluk di dunia. convert Google Docs. Nggak bisa. Lo mau convert Google Docs, mau convert apa, nggak bisa. Nggak bisa. Orang di encrypt. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Terjadi kesalahan. Nah, yang seru adalah di sini ada attach file di enkripsi. Saya juga nerima kan karena masuk kan. Coba gua klik di sini, gua nggak akan bisa buka tuh. Saya nggak bisa buka ini. Ini nggak bisa dibuka. Bisa download. Bisa di-download tapi bisa di-download tapi saya nggak akan bisa buka dah. Ini bentuknya ada ASC, ada di folder download, PQRST ya, KLMN OPQR. Mana teh? Oh iya. Mana? Mana? Oh ini nih. Kita open with text editor. Wah. Wah. Ya begitu. Bisa nggak buka? Terus bisa buka. Nggak bisa buka kebangetan. Enkripsi baru. Oh, ada masalah. Oh belum dimasukin. Coba. Private key-nya belum masuk ke dalam command line. Private key adanya di Thunderbird. Jadi private key-nya harus dimasukin dalam command line dulu ternyata. Kalau enggak, yang GPK kan ada 2 GPK kan, satu Thunderbird, satu di command line. Nah, private key-nya harus masukin command line. Kemungkinan caranya ini lagi ngira-ngira caranya. Masuk ke tool, export ya, export keluar. Oh bukan, naonnya open GP. Oh atau masuk sini nih, masuk yang ini end-to-end encryption. Nah di sini ada key-nya nih. Ini kan key-nya kita. Gimana caranya key-nya supaya masuk ke file? Tadi yang diimport tuh. Kalau import mah kalau dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Ini kan dari dalam Thunderbird jadi dimasukin ke command line. Harus masuk kayak gitu caranya. Ini ada sih harusnya. Itu, yang tanda bawah itu Prof. Mana? Tanda panah ke bawah. Mana panah ke bawah? Yang di key-nya ke kanan. Ini. Iya itu. More. Nah itu. Export public key. Secret key mana secret key? Oh, backup secret key itu file. Ini tekniknya. Ini kita bisa, ini nggak boleh sampai lepas ke orang lain ya.
Jadi Ayo patah, dipercaya loh patah. gue passwordnya apa waktu itu kemarin ya? Ya. Lupa. Ya. Passwordnya gue lupa. 1 sampai 6. Kayaknya sih. Nggak bisa. Kayaknya enggak. Nah kalau begini mah bukan 1 sampai 6 itu mah. Kayaknya bukan. Lupa gue. Password emailnya tuh password apa ya? Password key. Waktu bikin key kan masukin password kan? Enggak. Oh nggak masukin password. Ini masukin password email bisa. Ini milih Apa password? Oh ini milih kali ya? Iya buat. Oh milih. Iya kayaknya buat milih. nggak bisa. Oh iya bener milih. Oh iya bener. Bener buat milih itu teh. Jadi kalau mau ngebuka backup key-nya harus masukin password yang kita masukin itu. Nah terus backup key-nya harus di import ya, masukin GPG itu. Jadi masukin ke terminal terus import. Jadi GPG spasi minus import file kita aja. Private tadi ya. Tapi yang masuk private juga, yang masuk private. Tadi kan public key saya yang masuk. Kalau ini private masuk. Jadi kalau kita udah punya private, file yang tadi saya kirim bisa dibuka sekarang. Karena kita punya private key-nya. Gitu. Seru ya. Udah kebayangkan teknik-tekniknya. Ini harusnya orang Sandi. Hah? Fahri yang sandinya. Fahri. Masa dia sendiri ya? Ini kita lanjut Jumat. Ngapain? Demennya emang udah punya suami sih. Emang ada masalah? Didukung. Masih bujang atau kasihan. Hancur gue penghancur kan. Jangan sampai kayak siapa? Leslar. Leslar. Sampai orang pada ngamuk semua itu. Ampun. Satu Indonesia. Di prank satu Indonesia. Soimah aja ngamuk-ngamuk lu baca di YouTube. Mbak Ima nggak level, dia tuh prankster sejati udah. Udah aneh dari awal sih. Kalau lu tahu sih, gue juga tahu. Si Malik mah parah dia mah. Lah di rumah kan nonton begitu semua. Oh nggak tahu kita kan nonton ini. Gue nggak mau terimbas. Iya terimbas kan. Dari analisa kan ya. Yang impor public key orang itu. Minus import nih filenya. GPG minus import terus file KSC. Filenya apa? Ini tadi nama filenya. Bukan. Oh. Yang ada ininya. Ada Flying Dutchman pasti. Send public key, copy public key, export public key, backup. Oh, backup secret key itu aja passwordnya berarti. Oke, ini di save filenya.